Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 pembahasan tuntas atau bahas tuntas fitur barunya. Dan apakah ini berbeda dengan iOS 18 beta yang ada saat ini? Di video ini akan gue kasih penjelasannya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, beberapa hari lalu memang Apple merilis iOS 18.1. Di video sebelumnya udah gue bahas di sini. Ya, di situ gue kasih penjelasan kenapa Apple merilis iOS 18.1. Dan di video kali ini, iOS 18.1 ini lebih condong ke Apple Intelligence dan call recording. Karena gue akan ngejelasin detail fitur-fitur penggunaannya, bener-bener gue kupas tuntas atau gue bahas tuntas di video ini. Lalu di sini kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang menanyakan, apa bedanya bang iOS 18 beta yang saat ini dengan iOS 18.1 yang lu lagi bahas. Oke, sekarang tuh gue jelasin ya. Jadi, Apple ini memberikan dua jalan. Dalam arti dua jalan, iOS 18 beta yang saat ini sama kalian gunakan itu iOS 18.0. Jadi, dinamakan iOS 18 beta 4. Karena saat ini masih iOS 18 beta 4. Tapi sebenarnya itu disebutnya iOS 18.0 beta 4. Paham? Dan itu udah gue bahas di video sebelumnya di sini. Lu bisa nonton. Lalu, iOS 18.1 ini kenapa bisa dirilis bang? Ya karena memang pada saat nantinya ya, pada saat Apple event diselenggarakan, iPhone terbaru sudah dirilis bulan September. Di bulan September itulah iOS 18 kalian bisa gunakan. Yang saat ini masih jadi beta 4. Nah, iOS 18.1-nya ini kapan? Di bulan Oktobernya, 1 bulan setelah iOS 18 dirilis resmi atau dirilis secara official. Jadi memang beda jalur nih antara iOS 18 yang saat ini sama iOS 18.1. Itu kenapa pada saat kalian update kemarin, tampilannya seperti ini. Dimana iOS 18 developer beta, di bagian bawahnya iOS 18.1 beta. Public beta kok nggak ada? Ya memang, kalau lu mau nyobain 18.1, lu harus menggunakan developer beta. Kalau di public beta, tidak bisa. Dan tidak ada tampilan seperti ini di bawahnya. Lalu ketika kalian pilih yang bawah, dia akan muncul jadi seperti ini. Gitu. Jadi ada dua opsi. Kalian mau yang iOS 18 beta yang saat ini sedang berjalan, atau mau langsung pindah ke 18.1. Tapi gue ingetin, ini masih tahap beta atau tahap uji coba. Dan kalian pun harus menggunakan developer beta, bukan yang public beta. Gitu. Isinya apakah berbeda? Oh jelas tentu berbeda. Jauh lebih canggih iOS 18.1 karena ada tambahan fitur barunya, yaitu yang akan gue bahas di video ini, Apple Intelligence dan call recording. Seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, bang, gue udah pakai iOS 18.1 beta, tapi gue belum berjalan Apple Intelligence-nya. Tulisannya downloading gitu. Tulisannya seperti ini bukan? Kalau tulisannya seperti ini, iya, benar. Kalian belum bisa menggunakan sepenuhnya. Karena kalian harus join dulu ke Apple Intelligence. Setelah join, kalian harus menunggu downloading ini gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada Apple Intelligence-nya, berarti kalian belum atur region yang ada pada iPhone kalian. Jadi regionnya memang harus menggunakan United States. Kalau misalkan kalian pergi ke settingan, setelah itu kalian pilih yang general, lalu kalian pilih yang language and region di sini, pastikan kalian menjadi United States dulu di sini. Baru ada menu tampilan Apple Intelligence-nya di bagian setting seperti ini. Nah, setelah itu kalian harus join Apple Intelligence-nya yang tadi gue katakan. Kalau misalkan tampilannya seperti ini, tenang aja. Kalau tampilannya masih kayak gini, kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup menunggu aja karena ini bergantung pada koneksi internet gitu. Jadi kalian harus nunggu sampai prosesnya selesai. Ketika prosesnya selesai, jadinya gimana? Jadinya seperti yang ada di iPhone gua. Seperti ini, ketika kita pilih Apple Intelligence and Siri, nah, jadinya kayak gini, hilang tulisannya. Jadi cuma seperti ini aja. Dan ini wajib kalian enable. Oke? Lalu, apalagi yang kalian perlu tahu di Apple Intelligence? Tentunya compatible devices atau iPhone yang mendukung Apple Intelligence, iPad yang mendukung Apple Intelligence. Di sini kalian bisa lihat apakah perangkat kalian ada. Kalau nggak ada, ya berarti iPhone kalian atau iPad kalian tidak mendukung Apple Intelligence. Oke, paham sampai situ? Mari kita mulai fitur-fitur yang ada Apple Intelligence. Pertama, New Siri. New Siri ini animasinya berubah. Kalau Siri pada umumnya kan biasanya bulat-bulat doang ya. Gue contohin. Di sini gue menggunakan 13 Pro. Siri yang biasanya tuh cuma kayak gini. Tuh. Bulat-bulat gini doang tuh ya. Nah, sekarang New Siri. Seperti apa New Siri? Ketika kalian aktifkan dengan tap dan tahan tombol power kalian. Seperti ini. Asik. Dan ini ada soundnya cuy. Gue kasih tahu ya, ada soundnya ya. Gue coba disable dulu silent gue. Kita dengerin sama-sama. Ini gue gedein volumenya. Nah, kedengeran ya ada soundnya ya. Gue ulang ya. Nah, ada soundnya tuh ya. Jadi ada sound animasinya cuy. Begitu. Dan cara mengaktifkan Siri sekarang memang seperti itu. Misalkan gue panggil Siri atau Hey Siri ya. Siri, what's the weather today? Expect cloudy skies today.
Ya, seperti itu. Jadi dia tetap ada soundnya dan langsung bisa kita perintahkan. Atau bisa juga dengan cara, Hey Siri, terus kalian double tap di bagian bawahnya. Nah, dia keluar tuh Siri-nya ya. Gue ulang ya, gue contohkan. Siri, kalian double tap bagian bawah sini, deket colokan USB-C, dia bakal muncul jadi tap to Siri seperti ini. Bisa juga mengaktifkan fitur tap to Siri-nya di bagian setting. Caranya kalian tinggal pergi ke setting, lalu pergi ke general, lalu kalian pergi ke accessibility. Di sini kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang Siri. Setelah itu kalian enable tap to Siri ini. Maka ketika kalian mencet tombol power ini, maka jadinya tap to Siri seperti ini gitu. Tapi kalian nggak perlu aktifkan itu, kita disable aja karena kalian cukup double tap di bagian bawah sini nih. Ini di bagian bawah yang ini nih, dekat dekat colokan USB-C, dekat colokan charger nih di bagian sini. Siri. Terus lu double tap di bagian bawah sini nih. Nah, dia akan keluar type to Siri-nya seperti itu. Atau bisa juga dengan hold ini ya. Hold, tombol power. Kayak gini. What's the weather tomorrow? Expect rain tomorrow. Ya, seperti itu kira-kira. Oke? Atau mau double tap di bagian bawahnya lagi. Akan muncul juga tap to Siri-nya. Seperti itu. Ya, gue rasa ini pengembangan fitur Siri daripada Siri sebelumnya ya. Seperti itu. Selanjutnya apa lagi nih? Setelah kalian mengaktifkan Apple Intelligence yang ada pada settingan di sini, kalian akan bisa mendapatkan summary di email atau dimanapun intinya ya. Summary-nya tidak hanya bekerja pada email, intinya bekerja sama beberapa yang berhubungan sama Apple Intelligence dan Siri tentunya. Gue contohkan ke aplikasi email. Di aplikasi email seperti ini, ketika lu buka all inbox atau pesan masuk lu yang ada pada dalam email, dia akan seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, gue screenshot, gue kasih gambar di sini aja deh. Nah, takutnya nggak kelihatan. Karena di bagian sini, kalau lu perhatiin nih, tuh, dia kayak ada tanda panah ke bawah. Nah, ini dia summary langsung. Isi dari email tersebut apa? Gitu, ya. Jadi dia langsung summary isi emailnya. Oke? Paham ya? Jadi dia langsung ada ngasih tahu isi dari emailnya tersebut. Dia summary tuh. Ada panah kan kayak ke bawah gitu. Harusnya sih kelihatan ya. Lalu, masih pada aplikasi email, di sudut kanan atas ini kan ada menu nih. Kalian tap, adanya fitur show priority. Dan ini berhubungan sama Apple Intelligence tentunya. Karena ikonnya aja Apple Intelligence tuh, lu lihat. Oke, ketika lu tap, dia akan jadi seperti ini. Yang priority, yang bagian atas. Dan ini tentunya yang bekerja adalah Apple Intelligence. Ini nice banget dan sangat ngebantu banget pastinya buat teman-teman mensortir di email. Lalu ketika kalian buka inbox atau buka email dari teman kalian, di sini di sudut kanan juga ada fitur summaries-nya. Jadi ketika kalian tap, dia akan men-summary di bagian atasnya. Nah, dia. Oke, dia akan memberikan summary dari isi email tersebut. Begitu. Tangkap ya cara menggunakannya. Dan ketika kalian replay, misalkan nih gue ada email seperti ini ya. Gue ada email kayak gini dan ini bisa di summarize juga seperti tadi gue kasih tahu. Misalkan gue summarize lagi di sininya, dia akan kasih tahu nih. This is too short. Oh, dia nggak bisa. Kalau misalkan isi emailnya nggak panjang, dia akan kasih tahu ya nggak perlu di summary. Emang isi emailnya sedikit, tapi kalau isi emailnya panjang, dia akan men-summary isi email tersebut gitu. Dan yang gue mau kasih tahu adalah ketika kalian replay email kayak gini, misalkan kalian ada email terus kalian mau replay. Nah, di sini gue akan contohkan kalau misalkan kalian replay email, contoh nih ada email masuk di inbox, terus kalian mau replay. Lalu kalian replay yang ini. Nah, tampilannya kan seperti ini nih. Lalu kalian ingin ketik isi emailnya untuk membalas email tersebut atau mereplay email tersebut. Misalkan gue tap di bagian bawah, dia akan langsung men-suggestion nih. Apple Intelligence langsung bekerja. Kita pilih ini misalkan ya, dan dia akan langsung menulis tuh smart replay. Oke, disebutnya smart replay seperti ini. Kalau misalkan kalian mau rapihin bahasanya, bisa banget seperti ini. Kalian select teksnya gini, misalkan gue contohnya gini, gue select gini. Lalu di bagian bawahnya ini di keyboard kalian ada Apple Intelligence lagi ya, ada rewrite dan proofread. Tapi gue kasih saran yang ini aja nih, yang ada icon Apple Intelligence-nya. Kalian tap, maka akan munculin fitur writing tools. Proofread, rewrite, friendly, professional, concise, summary, key point, list, table, dan itu fungsinya berbeda-beda. Gue misalkan akan mencontohkan ke yang profesional mungkin ya. Kita tap. Oke, dia langsung merubah isi teksnya dan di sini ada originalnya seperti ini. Kita tap lagi, ini sudah diedit sama Apple Intelligence. Kelihatan ya? Jadi kalau lu mau lihat yang original, lu bisa tap yang original, ini aslinya, dan ini yang udah diedit sama Apple Intelligence. Seperti itu. Atau mau retry juga boleh, mau revert kembali ke sebelumnya juga boleh. Misalkan gue revert aja dulu seperti ini, dan misalkan gue pilih yang friendly. Dia akan bekerja, menulis ulang, ya kelihatan. Ini originalnya, ini yang sudah ditulis ulang. Asik.
ya. Jadi akan mempermudah kalian untuk menulis pesan dengan menggunakan Apple Intelligence. Seperti itu. Dan fitur writing tools yang gue kasih tahu tadi tidak hanya bekerja untuk pesan email aja. Bisa bekerja untuk pesan message bahkan di Safari. Gue kasih tahu di sini. Sekarang kita pindah pembahasannya ke writing tools. Misalkan yang iMessage terlebih dahulu. Di iMessage kalian ngetik dalam bahasa Inggris. Gue contohin seperti ini ada teks. Lu select teksnya, maka lu bisa menggunakan writing tools. Kelihatan nih, lu tap di sini misalkan lu mau pilih yang profesional. Dia akan bekerja dan akan memberikan teks baru dengan lebih profesional. Ini originalnya, ini sudah diganti sama Apple Intelligence. Terus gue revert, misalkan gue pilih yang list. Kita coba ya, apakah bisa list? Ya, dia bikin seperti ini, replace, copy, do you want to go to tomorrow? Ya, gitunya gitulah ya. Oke, atau kita back, kita pilih yang friendly. Nah, dia seperti ini, grammarnya jadi lebih rapih tuh. Nah, ini kan masih dasarnya nih. Misalkan sekarang gue pilih rewrite. Rewrite, dia akan bekerja dan akan seperti ini. Ya, karena ini teksnya dikit sih ya. Tapi nggak apa-apa, gue akan contohkan yang versi Safari. Oke? Tapi sabar, masih di message dulu. Lalu, kalian mau coba yang mana lagi? Misalkan kalian mau yang coba concise ya. Di sini, dia akan bekerja dan ini hasilnya. Kalian originalnya seperti ini. Ini yang sudah diganti sama Apple Intelligence. Gitu. Jadi, ya, buat teman-teman yang kayak gua, bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar, ini kayaknya bakal ngebantu banget sih. Apple Intelligence di iPhone lo. Penting banget cuy. Oke? Lalu di iMessage, tidak hanya bekerja seperti itu aja. Bisa juga adanya suggestion dari Apple Intelligence ketika kalian menerima pertanyaan dalam bahasa Inggris dari teman kalian. Contohnya, di sini, nah, dia langsung ada suggestion nih tuh. Oke, misalkan gue pilih yang sound good karena ada beberapa pertanyaan yang dikirimkan sama editor gue dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu misalkan gue select seperti ini, ya. Kenapa tidak ada suggestion Apple Intelligence-nya? Ya karena memang teksnya kan dikit gitu ya. Tapi suggestion-nya lebih untuk bales si pesannya dari temen gue ini. Dimana isi pesannya kan berhubungan tuh sama jawabannya see you tomorrow gitu-gitu kan. Karena dia terakhir see you tomorrow tuh gitu. Misalkan ada pertanyaan lagi yang lebih panjang. Kita contohin ya. Oke, contohnya agak lebih panjang pertanyaannya, kita tap. Nah, dia langsung tetap suggestion menggunakan Apple Intelligence langsung di sini. Misalkan gue pilih ini, jadi langsung berjalan begitu. Ya intinya ini Apple Intelligence yang bekerja cuy. Oke? Lalu sekarang kita coba di Safari. Nah, di Safari nih yang paling gue suka. Oke, misalkan di bagian Safari nih, gue lagi baca sebuah artikel, lu select aja artikelnya seperti ini, lu select semua kayak gini, oke? Dan di sini ada writing tools, kelihatan nih, ada writing tools tuh. Lu tap, dia akan langsung bisa bekerja nih, ya. Misalkan gue pengen summary, yang bawah, yang kiri bawah, gue pilih summary, dan dia akan bekerja. Tungguin, nah ini dia hasilnya, tuh. Dari teks yang sudah gue select di Safari. Jadi ya ini pastinya akan sangat memudahkan teman-teman yang lagi baca artikel kalau kepanjangan gitu ya. Lu bisa banget dapetin summary dari artikel tersebut dalam waktu singkat gitu. Dan bisa di-share dan bisa di-copy. Misalkan gue back lagi, gue akan coba key point. Kita pilih key point. Nah, dia langsung ada di sini nih hasilnya. Ya, kelihatan ya tuh. Ini gue sangat suka sekali sih fitur writing tools ini nih dengan Apple Intelligence yang ada pada iOS 18.1 ini. Kayak gitu coy, untuk fitur writing tools. Jadi bekerjanya tidak hanya di email aja, di message juga bisa, di Safari juga bisa. Dan pastinya ke depannya di beberapa aplikasi-aplikasi pihak ketiga juga akan bekerja. Kayak gitu. Lanjut, fitur selanjutnya yang gue pengen kasih tahu adalah reduce interruption pada fitur fokus. Jadi kalau kalian buka control center, di sini adanya fitur reduce interruption. Kerjanya gimana bang? Ya bekerjanya, ya intinya mirip-mirip lah dengan fitur fokus lainnya pada umumnya gitu ya. Tapi dia mereduce interruption atau notifikasi-notifikasi yang bener-bener mengganggu lu gitu. Contohnya, misalkan gue kasih tahu di notifikasi gue ya. Nah nih, di sini udah ada nih, kelihatan ya. Tuh, while in reduce interruption focus. Kalau gue tap, nih banyak nih notif ini. Tapi ya karena ada satu dan lain hal masalah privasi, jadi gue nggak bisa kasih tahu, tapi intinya bekerjanya seperti itu. Dan kalian juga bisa atur juga di bagian setting, lalu pilih ke fitur fokus. Nah, di sini ada reduce interruption. Kalian bisa atur people-nya, apps-nya, option-nya gimana, bisa kalian atur. Ya pada umumnya fitur fokus lainnya ya sepertinya, dan cara menggunakannya seperti itu. Dan pastinya ke depannya akan ada summary juga di bagian notifikasi gitu ya. Nah, misalkan kalian ada notifikasi dari message, dia akan men-summary juga cuy. Tuh, langsung ada summary tuh. Kayak icon di email tadi gue kasih tahu tuh. Iconnya di sebelah kiri tuh yang kayak tanda panah gitu ke bawah ya. Dia langsung men-summary gitu. Sekarang kita coba lagi. Gue akan suruh kirim lagi message tapi dengan mode reduce interruption. Ini reduce interruption gue aktifin. Kita coba. Ya, tidak ada notifikasi padahal sudah terkirim. Tuh, ya. Sudah ada 2 pesan karena gue menggunakan fitur reduce interruption. Seperti itu cara kerjanya untuk reduce interruption. Dan ketika di tampilan notifikasinya akan seperti ini nih. Tuh, ketika kalian tap, dia tetap ada summary-nya di bawahnya tuh. Kelihatan ya, jadi dia ada summary ke bawah gitu kayak anak panah gitu ya.
Kelihatan ya? Seperti itu cara kerjanya. Dan ini yang bekerja adalah Apple Intelligence. Lanjut ke fitur selanjutnya, ada pada aplikasi foto. Bener banget, aplikasi foto ini bisa Smart Memories. Jadi lu bisa langsung bikin memori dari hasil foto-foto yang ada di aplikasi foto lu. Kita contohin aja langsung ya. Ya, ini gue lagi ada di dalam aplikasi foto. Kalian tinggal scroll aja ke bawah seperti ini. Nah, di memori sini ada tampilan seperti ini. Misalkan gue bikin Trips in 2024. Kita tap dan dia langsung begini, kita tap dan atau kita pilih yang ini tanda panah, dia langsung bekerja. Oke, gue ulang ya. Misalkan gue pilih Trips in 2024, lu bisa pilih yang anak panah ini atau pilih yang done. Sama aja sih. Gue pilih done aja dan dia akan bekerja langsung seperti ini. Look at this. This is Apple Intelligence lagi bekerja tuh, mencocok-cocokkan semuanya dan ini menggunakan fitur dari Apple Intelligence. Oke, sabar, tunggu aja. Dari ribuan foto gua, dia akan menjadi satukan seperti ini. Tuh, ya. Wait, stop dulu. Bahaya nih terjadi copyright. Tapi intinya seperti itu dan lu bisa atur, namanya memories ya, lu bisa atur lagu, footage-nya lu bisa atur kembali. Seperti itu. Jadi lu nggak perlu bikin manual, lu bisa bikin secara menggunakan Apple Intelligence. Oke? Ini nice banget sih. Kira-kira seperti ini caranya. Untuk menggunakan Create a Memory Movie menggunakan Apple Intelligence. Padahal fitur ini awal-awal gue install belum muncul karena memang belum kelar ternyata downloadnya. Apple Intelligence-nya. Lanjut ke fitur yang paling gue sukai, yaitu call recording yang dihadirkan di iOS 18.1 ini. Call recording ini menyimpan ke aplikasi Notes hasil recordingnya dan lu bisa lakukan secara dua metode, mobile dan FaceTime. Kalau untuk WhatsApp belum bisa, tapi nanti gue coba sekalian aja. Oke, gue akan coba telepon secara mobile dulu. Nah, ini gue coba telepon secara mobile. Lu lihat sendiri deh, calling mobile gini kan. Ini masih secara mobile atau menggunakan pulsa, tapi di sudut kiri atasnya ada icon call recording. Kita cobain ya. Nah, munculkan call recordingnya ya. Kita tap. This is call will be record. Oke, kita tunggu. Ya, sudah berjalan. Cek 1 2 3. Ini menggunakan fitur call recording yang ada pada iOS 18.1. Lalu kita stop. Hasil save-nya masuk ke aplikasi Notes. Kita stop dulu biar pulsa gua nggak habis. Oke, sekarang kita cek ke aplikasi Notes. Nah, di aplikasi Notes langsung ada menunya sendiri yaitu call recording. Kita tap. Nah, di sini yang ini yang barusan ya. Call recording yang barusan banget. Oke, kita coba. Kita play isinya. Ya, sudah berjalan. Cek 1 2 3. Ini menggunakan fitur call recording yang ada pada iOS 18.1. Lalu kita stop. Nah, itu kan berdasarkan suara gue aja ya. Apakah suara lawan mainnya akan masuk? Pasti masuk. Kita cobain. Kita coba call lagi secara mobile. Oke, ini gue call lagi secara mobile. Calling mobile. Nah, ini sudah diangkat. Kita coba pilih lagi sudut kiri atas ini untuk call recording. Seperti ini. Dan akan siap-siap merecord. Cek 1 2 3. Suara lu mana? Ya, ini menggunakan call recording dari iOS 18.1. Oke, kita stop juga biar pulsanya nggak habis lagi. Sekarang kita cek ke aplikasi Notes di call recording. Nah, di sini ada lagi ya yang paling atas. Kita coba, kita play. Cek 1 2 3, suara lu mana? Cek 1 2 3 cek. Ya, ini menggunakan call recording dari iOS 18.1. Oke, kita stop. Masukkan suaranya dan sebenarnya ada juga transcription-nya, tapi transcription-nya masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini harusnya bisa sih bahasa Indonesia, tapi ya mungkin belum mendukung ya. Dan ini masih mendukungnya bahasa Inggris aja gitu. Dan ini transcription-nya. Dan transcription-nya juga bisa lu summary seperti ini biar lu tahu isi dari teleponan itu gimana. Tapi ya karena ini masih mendukungnya bahasa Inggris, kan tadi gue ngomongnya bahasa Indonesia di telepon. Sepertinya nggak akan berjalan karena fitur Apple Intelligence itu masih menggunakan bahasa Inggris. Dan lu bisa lihat sendiri, nggak berjalan kan? Gitu. Tapi intinya ada transcription-nya juga untuk kalian baca dari hasil call recording tersebut. Begitu cuy ya. Tuh di bawahnya ada, bisa lu lihat tuh, menggunakan bahasa Inggris. Jadi masih belum bisa berjalan dengan baik. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu cuma transcription, yang penting audionya aman-aman aja. Seperti itu kira-kira cara kerjanya untuk call recording pada iOS 18.1. Lalu bagaimana kalau misalkan via FaceTime? Ya FaceTime call audio ya sama aja. Caranya kayak call mobile. Kalau via WhatsApp apakah bisa? Tentu tidak, karena WhatsApp pihak ketiga. Jadi, yaitu dari pihak WhatsApp-nya. Dan kalau kalian telepon menggunakan iPhone, dia kan direct ke aplikasi WhatsApp. Seperti itu. Jadi yang bisa menggunakan fitur call recording adalah secara mobile dan secara FaceTime audio.
Seperti itu. Ya, semoga kedepannya beberapa aplikasi pihak ketiga juga mendukung fitur call recording. Harusnya ya, tapi ya nggak tahu lah. Tapi intinya, seperti itu cara kerja fungsi call recording yang ada pada iOS 18.1. Oke? Sebenarnya, di iOS 18.1 ini masih belum lengkap fitur Apple Intelligence yang gue jelaskan. Karena memang Apple hanya merilis itu doang. Kalau lu buka laman website Apple terkait Apple Intelligence, di bagian iOS 18 preview ini, kalau lu pilih menu atasnya ini, lu pilih Apple Intelligence. Nah, ini tuh banyak banget cuy, fitur-fitur dari Apple Intelligence yang belum diberikan sama Apple. Contohnya apa aja tuh? Ya, misalkan untuk writing tools, tadi udah gue jelaskan, delete image. Nah, ini belum ada nih. Ini belum bisa gue coba. Lalu, ini juga belum bisa nih, terkait playground. Terus kalau kita geser tuh ya, ada Genmoji juga. Belum bisa kita coba. Lalu kalau kita geser lagi, image one, ini juga belum bisa gue coba. Memories udah, dan clean up juga belum ya, belum hadir. Oke? Lalu kalau kita ke bawah lagi, Siri New Era juga udah tadi ya. Terus di sini, ya ini Siri New Era juga. ChatGPT belum. Berkesinambungan dengan ChatGPT, dan di sini ya udah itu doang. Jadi ya masih ada beberapa fitur dari Apple Intelligence yang belum bisa kita cobain cuy. Karena cuman tadi aja yang gue jelasin yang bisa kita cobain atau bisa kita langsung gunakan. Entah kenapa mungkin di next update ya, karena ini masih di beta 1 alias iOS 18.1 beta 1. Jadi masih ada fitur-fitur yang belum bisa kita cobain. Seperti tadi udah gue jelasin. Oke? Paham ya intinya ya? Mulai dari perbedaan iOS 18.1 dengan iOS 18 yang saat ini. Lalu fitur-fitur dari Apple Intelligence, cara menggunakannya. Seperti itu. Dan kalau Apple Intelligence nggak bekerja atau nggak berjalan, kenapa? Ya karena memang harus region United States. Lalu harus juga di-download juga. Harus menggunakan koneksi internet. Gitu. Dan call recording juga tadi cara penggunaannya kalian bisa tahu. Kalau mobile bisa. FaceTime audio juga bisa. Hanya saja WhatsApp atau pihak ketiga belum bisa. Seperti itu. Ya tapi intinya itu. Fitur dari iOS 18.1 gue bahas tuntas di video kali ini. Jadi gue rasa cukup. Mungkin akan ngebantu buat teman-teman yang masih bingung terkait fitur Apple Intelligence di iOS 18 ini. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.